Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, teman-teman media yang sangat-sangat kami hormati, sayangi dan banggakan, yang terus membersamai KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Ponorogo terkait dengan perkara dugaan suap pengurusan jabatan serta dugaan tindak pidana korupsi lainnya, yaitu terkait dengan suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi. Sebelum kita lanjutkan terkait dengan kronologi dan konstruksi perkaranya, kita akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah cukup teman-teman? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan kepada Bapak Deputi. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang pada kesempatan pagi hari ini masih membersamai kami dalam rangka penindakan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kegiatan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait suap pengurusan jabatan serta dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Rekan-rekan sekalian, tentunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses promosi dan mutasi jabatan merupakan aspek krusial di dalam tata kelola sumber daya manusia aparatur sipil negara. Tanpa prinsip tersebut, proses penempatan pejabat berpotensi diselewengkan menjadi ajang jual beli jabatan atau praktik nepotisme dan merusak integritas birokrasi. Jadi salah satu hal terpenting di dalam pengelolaan daerah yaitu penempatan orang-orang atau sumber daya manusia pada tempat-tempat yang sesuai dengan kompetensinya. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena tentunya orang-orang atau pejabat-pejabat yang memiliki kompetensi yang baik dan mengisi jabatannya itu bisa memberikan efek yang baik pula di dalam pelaksanaan tugasnya. Tetapi dalam kenyataannya di beberapa tempat pengisian jabatan ini justru menjadi celah
bagi para pejabat dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk penempatan jabatan itu menggunakan proses ini untuk mendapatkan sesuatu. Yang imbasnya ke depan adalah karena pertama jabatan tersebut diisi oleh orang-orang atau diisi oleh pejabat-pejabat yang tidak berkompeten, ya, tidak memiliki kompetensi di jabatan tersebut, maka tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang kedua, ada keinginan tentunya karena untuk memperoleh jabatan tersebut membayar sejumlah uang, maka yang ada di dalam pikirannya atau di dalam perencanaannya adalah bagaimana caranya untuk mengembalikan uang tersebut. Untuk yang pertama kali, tentunya ini sangat merugikan bagi masyarakat. Dari survei penilaian integritas atau SPI 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menemukan bahwa skor pengelolaan SDM secara nasional masih rendah, yaitu di angka 65,93. Artinya potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada sektor ini masih cukup tinggi. Ini berdasarkan juga beberapa kejadian ya, yang kita temui bahwa penempatan para pejabat ya di tempatnya tersebut tadi masih belum sesuai dengan harapan. Kemudian khusus di Kabupaten Ponorogo, skor SPI menunjukkan tren penurunan dari skor 75,87 pada tahun 2023 menjadi 73,43 pada tahun 2024 atau menurun hampir 2 poin lebih. Penurunan ini juga terjadi pada komponen pengelolaan SDM dari 78,27 menjadi 71,76. Ini turunnya sangat jauh, hampir 6, sekian persen. Oleh karena itu, kegiatan tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Ponorogo ini secara valid mengkonfirmasi data tersebut. Artinya memang penurunan SDM itu terjadi karena praktek-praktek koruptif yang dilakukan oleh kepala daerah. Sehingga orang-orang atau pejabat yang ditempatkan di tempat tersebut itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Yang terjadi ternyata tidak hanya penempatan pejabat saja. Jadi dalam proses ini atau yang terjadi di Ponorogo ini adalah ketika masa jabatan itu akan selesai, maka seharusnya dilakukan evaluasi terhadap jabatan tersebut. Apakah para pejabatnya kompeten di bidangnya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Nah, pada titik itulah juga menjadi celah di mana beberapa pejabat yang dianggap tidak kompeten ataupun yang berkompeten sekalipun kemudian menjadi was-was. Kenapa? Karena bisa saja biarpun berkompeten lalu kemudian diganti karena memang tidak ada kepastian di dalam sistem untuk mempertahankan siapa yang berkompeten atau tidak berkompeten. Karena sistemnya tadi sudah dimanipulasi, siapa yang memberikan bayaran, dialah yang akan menempati tempat tersebut. Nah, sehingga untuk mempertahankan diri maka para pejabat yang duduk di jabatan tertentu itu mereka berusaha untuk memperpanjang jabatannya dengan membayar sesuatu atau memberikan sesuatu kepada pejabat yang berwenang. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi Kabupaten Ponorogo, pemerintah daerah lainnya maupun seluruh kementerian lembaga agar melakukan pembenahan menyeluruh dalam hal tata kelola khususnya ke SDM-an. Terkait dengan perkaranya, kronologisnya sebagai berikut. Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK bahwa pada awal 2025, ya awal tahun ini, Saudara YUM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Haryono Ponorogo mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Nah, jadi kepala rumah RSUD ini ada informasi, tahu bahwa dia akan diganti. Pergantian tersebut akan dilakukan oleh Saudara SUG
selaku Bupati Ponorogo. Jadi yang memiliki kewenangan di dalam mengganti pejabat di daerah tersebut di Kabupaten Ponorogo khususnya itu bupatinya, dan tentunya ini juga berlaku untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Oleh karena itu, saudara YUM langsung berkoordinasi dengan saudara AGP selaku sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada SUG dengan tujuan agar posisinya tidak diganti. Nah, di sini seperti tadi saya sampaikan bahwa bagi pejabat-pejabat yang sudah menduduki jabatannya tersebut, kemudian ketika mendengar akan ada pergantian atau mutasi, yang bersangkutan berusaha untuk mempertahankan jabatannya dengan memberikan sesuatu. Akhirnya kompetisi yang terjadi adalah bukan kompetisi kompetensi, ya, bukan kompetisi kemampuan, bukan kompetisi melayani masyarakat. Tetapi bagaimana kompetisinya tersebut justru kompetisi menyerahkan uang seberapa besar gitu ya. Siapa yang paling besar bisa memberikan setoran, dialah yang akan mendapatkan jabatan tersebut. Yang akan diganti atau yang sedang menduduki jabatan menyerahkan sejumlah uang, yang ingin jabatan tersebut juga menyerahkan sejumlah uang. Tinggal mana yang paling besar gitu. Ini kan ironi. Seharusnya pergantian jabatan itu didasarkan kepada seberapa baik masing-masing dari pejabat itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YUM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YUM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YUM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Dalam proses penyerahan uang ketiga pada hari Jumat yang baru lalu ya, tanggal 7 November 2025, tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan. Tim mengamankan sejumlah 13 orang, yaitu saudara SUG selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan periode 2025-2030. Artinya yang bersangkutan ini jabatan kedua ya. Kemudian saudara AGP selaku sekretaris daerah Kabupaten Ponorogo yang telah menjabat sejak tahun 2012 hingga sekarang. Bayangkan 2012 sampai sekarang berarti sudah hampir 13 tahun dia bertahan di jabatan tersebut. Kemudian saudara AP selaku kepala bidang mutasi pemerintahan Kabupaten Ponorogo, saudara YUM selaku direktur RSUD Haryono Ponorogo, saudara SC selaku pihak swasta rekanan RSUD Haryono Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Kemudian saudari NK selaku sekretaris direktur utama RSUD Ponorogo, saudara ELW selaku adik dari Bupati Ponorogo, saudara IBP selaku pihak swasta, saudara SRY selaku pihak swasta atau pemilik toko kelontong, saudara KKH selaku tenaga ahli Bupati Ponorogo, saudara ED selaku pegawai Bank Jatim, saudara BD selaku ADC Bupati Ponorogo, dan saudara ZR selaku ADC Bupati Ponorogo. Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan pada tanggal 3 November 2025, ini maksudnya 7 November ya, tangkap tangannya.
SUG meminta uang kepada YUM senilai 1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025 SUG kembali menagih uang tersebut. Jadi tanggal 3 November itu minta uangnya ya 1,5 miliar, kemudian pada tanggal 6 November SUG kembali menagih uang tersebut ya, karena diminta dulu kemudian ya tidak langsung ada uangnya, ya cari-cari dulu. Seperti itu YUM-nya. Kemudian pada tanggal 6 setelah ditagih, tanggal 7-nya ada baru disampaikan. Maka pada tanggal 7 November 2025 teman dekat YUM yaitu saudari IBP berkoordinasi dengan saudari ED selaku pegawai Bank Jatim untuk mencairkan uang senilai 500 juta. Uang tersebut untuk diserahkan YUM kepada SUG melalui saudara NNK selaku kerabat dari SUG. Jadi atas perintah SUG, NNK ini, ya karena SUG-nya sedang ada kegiatan sehingga penyerahan uangnya diserahkan kepada NNK. Tapi NNK tidak mengetahui ya awalnya untuk keperluan apa atau akan ada penyerahan. Tapi karena SUG ada kegiatan dan tidak bisa menemui saudara YUM, maka dimintalah saudara NNK untuk menerima uang tersebut. Dan selanjutnya saudara NNK ini melaporkan bahwa uang sudah ada pada dirinya dan sudah disimpan. Ya, jadi artinya tetap dalam penguasaan saudara SUG. Uang tunai sejumlah 500 juta tersebut kemudian diamankan oleh tim KPK sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Selain dari kegiatan tersebut, kemudian dalam perjalanannya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan, diketahui pula bahwa ada tindak pidana lain, ya, yaitu suap proyek pekerjaan di RSUD Haryono Ponorogo. Bahwa dalam kegiatan tangan ini tim KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi lain berupa suap terkait paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo. Bahwa pada tahun 2024 terdapat proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo senilai 14 miliar. Dari pekerjaan tersebut saudara SC selaku pihak swasta rekanan RSUD Haryono Ponorogo diduga memberikan fee proyek kepada YUM ya sebesar 10% dari nilai proyek atau sekitar 1,4 miliar. Nah ini kan kelihatan polanya menjadi berantai ya pada titik ini. Kenapa? Ketika untuk memperoleh jabatan tersebut harus menyerahkan atau memberikan sejumlah uang, maka si pejabat ketika sudah jadi atau sudah menjabat seperti YUM ini, Direktur Rumah Sakit Haryono Ponorogo, kemudian ketika ada proyek dia meminta fee kepada vendor. Ya. Tentunya buat apa? Ya paling tidak untuk mengembalikan ya, tadi uang yang digunakan oleh dia untuk suap mendapatkan jabatannya. Itu seperti ini. Jadi berantai. Mulai dari dia dimintai oleh bupatinya, kemudian setelah dia menduduki jabatannya, kemudian ketika ada proyek di lingkungan tempat yang bersangkutan bekerja, ya dia akhirnya meminta fee gitu ya pada vendor yang pemenang proyek tersebut. YUM kemudian menyerahkan uang tersebut kepada SUG melalui SGH selaku ADC Bupati Ponorogo dan dari ELW selaku adik Bupati Ponorogo. Selain itu juga penyidik menemukan penerimaan lainnya gratifikasi ya, kami masukkan ke gratifikasi. Selain itu tim KPK juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan lainnya yang dilakukan SUG bahwa dalam periode 2023 sampai dengan 2025 diduga SUG menerima uang senilai 225 juta dari YUM. Selain itu pada Oktober 2025 SUG juga menerima uang sebesar 75 juta dari EEK selaku pihak swasta. Ini baru pada dinas atau pada rumah sakit Ponorogo ya. Jadi
Karena beberapa saksi yang kami minta keterangan itu dari Rumah Sakit Haryono Ponorogo. Jadi terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Rumah Sakit Ponorogo. Kita atau kami penyidik tentunya akan mendalami untuk SKPD lain. Jadi tidak hanya di rumah sakit tentunya, ada di dinas-dinas yang lain. Seperti apa? Karena apa yang terjadi kepada Direktur Rumah Sakit Haryono Ponorogo ini kemungkinan besar atau kami menduga bahwa ini juga terjadi di dinas-dinas lain di Kabupaten Ponorogo. Dari ketiga klaster dugaan suap terkait pengurusan jabatan, kemudian suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 4 orang tersangka, yaitu SUG selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030, Saudara AGP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo yang telah menjabat sejak tahun 2012 hingga saat ini, Saudara YUM selaku Direktur RSUD Dr. Haryono Kabupaten Ponorogo, dan Saudara SC selaku pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Ya, paket pekerjaannya di Rumah Sakit Haryono Kabupaten Ponorogo tentunya. Atas perbuatannya, Saudara SC dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan di lingkungan PMK Ponorogo diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B dan atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara terhadap Saudara SUG bersama-sama dengan Saudara YUM diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A atau huruf B kecil dan atau pasal 11 dan atau pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Artinya SC adalah sebagai pemberi suap, kemudian SUG bersama-sama dengan YUM adalah penerima suap. Kemudian terhadap Saudara YUM dalam hal pengurusan jabatan atau memperpanjang masa jabatannya, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B dan atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberi suap dalam hal ini. Sedangkan terhadap Saudara SUG bersama-sama dengan AGP, yaitu Bupati dan Sekda, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A atau B kecil dan atau pasal 11 dan atau pasal 12 B besar untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi Saudara SUG dan Saudara AGP ini adalah penerima suapnya. Selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu tanggal 8 November 2025 sampai dengan 27 November 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara simultan KPK melakukan fungsi koordinasi dan supervisi Korsup, berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, provinsi, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Karena setelah ini akan tentunya dilanjutkan dengan upaya-upaya untuk pembenahan. Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Ponorogo, khususnya kepada warga masyarakat Ponorogo yang memberikan informasi kepada kami, kemudian kepada pihak kepolisian Resort Polres Kabupaten Ponorogo dan Polda Jawa Timur, kemudian juga protokol Bandara Adi Sucipto, dan juga ucapan terima kasih kepada rekan-rekan kami di PPETK yang telah memberikan dukungan dalam penanganan perkara ini, yang berperan secara aktif dalam upaya mendukung
pemberantasan tindak korupsi, dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari rekan-rekan kami, rekan-rekan jurnalis yang terus bersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi dan kronologi kegiatan tertangkap tangan pelaku dugaan tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana korupsi lainnya di wilayah Kulon Progo. Kami buka sesi tanya jawab khusus perkara ini. Oh iya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan tampilkan barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini. Barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah senilai 500 juta yang diamankan pada tanggal 7 November hari Jumat. Saat penyerahan yang dilakukan oleh saudara YUM kepada saudara SUG melalui NMK selaku kerabat dari saudara SUG. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab khusus perkara ini. Pertama Mas Mario, Mbak Sasya, ada lagi? Oke, silakan Mas Mario. Ya, terima kasih, selamat pagi Pak Deputi dan Mas Bibir. Yang pertama yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa peran dari adik dari Bupati ini, saudara Edi, ya, perannya. Terus kemudian diketahui kan KPK membawa sekitar 7 orang ya. Nah, di sini ya sempat ada mantan Direktur Utama Perumda Sari Gunung. Nah, ini yang juga turut diamankan Kokoh Priyo Utomo. Ini kok nggak ada di sini, padahal itu sempat dibawa dari 7 orang itu. Terus kemudian ada Mbah Cip. Mbah Cip itu anggota DPRD dari fraksi P3, itu juga turut diamankan dari 7 nama yang dimaksud. Nah, kemudian kira-kira apa peran dari yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah sampai saat ini KPK sudah memilah berapa jumlah uang yang diterima tersangka SUG ini? Pertama, dari mutasi, dari perpindahan. Kedua, berapa yang dari yang pensiun.
Lu mau pensiun diperpanjang misalkan, nah itu ada duitnya tuh. Terus mempertahankan jabatan, itu berapa tuh? Nah ini kan sebenarnya banyak celah yang bisa jadi duit, bahasanya seperti itu. Nah apakah itu sudah teridentifikasi seluruhnya? Nah ini kan menjadi pekerjaan menarik dan kemudian kalau saat ini KPK baru memilah 3 klaster antara suap, kemudian gratifikasi, dan satu lagi apa tadi? Ya suap, ya. 3 untuk pengadaannya ya. Nah kemudian ini kan tadi Pak Deputi menyampaikan bahwa akan melakukan pengembangan ke SKPD lainnya. Ya tentunya ini kan menjadi apa ya, ini seadil-adilnya gitu, seadil-adilnya itu maksudnya sampai lak-lakannya ini keluar ini, sampai isi perutnya tuh pasti keluar. Maksudnya dalam artinya banyak banget yang akan terbongkar dari 3 klaster dan pola penyetorannya itu terkait yang tadi saya bilang, bahwa ini mau pindah atau mau mempertahankan, mau pindah aja uang, lu pensiun aja uang. Nah ini kan cukup banyak. Apakah KPK sudah sampai pada tahap itu? Nah untuk proyek tentunya ini ada kaitannya dengan pembahasan dengan legislator. Apakah KPK sudah sampai ke sana? Nah kemudian yang itu kan mungkin ada irisannya dengan pernyataan saya soal turut mengamankan Mbah Cip yang anggota DPRD dari fraksi P3. Nah Sari Gunung, Perumda, ini kan sudah sempat diamankan, kok nggak sekalian aja? Mungkin proyeknya belum tuntas, tapi niat dan gratifikasinya sudah sampai. Kenapa tidak langsung aja Perumda Sari Gunung naikin gitu loh? Atau pembahasan anggaran untuk proyek-proyek naikin, atau titipan-titipan orang legislator untuk duduk jabatan di, ini banyak sekali. Apakah KPK sudah sampai di sana? Ya pertanyaan saya itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Ada 6 poin pertanyaan. Mbak Sasya silakan. Ya malam Pak Asep, Mas Budi. Mau nanya, ini kan 22 Oktober yang lalu Bupati Ponorogo ini kesini ya untuk membahas soal Korsup. Nah itu ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya juga soal RSUD ini. Nah apakah temuan dari Korsup itu, karena kan Korsup itu sudah menemukan adanya kejanggalan dalam di proyek RSUD itu, termasuk juga yang salah satu yang disentil adalah Museum Reok yang juga pernah dilaporin ke sini. Nah itu pertanyaannya adalah apakah data yang melatari OTT ini juga berasal dari Korsup? Itu yang pertama. Yang kedua kan yang pembangunan Museum Reok itu juga udah pernah dilaporin ke sini dan sekarang bupatinya juga ketangkep gitu, yang dilaporin juga gitu. Nah ini nantinya akan didalami atau enggak, itu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Sasya, 2 poin. Ada lagi teman-teman? Cukup semuanya terwakili ya? Baik, terima kasih. Monggo Pak Deputi. Baik, terima kasih Mas Jubir, Mas Budi, terima kasih Mas Mario dan Mbak Tasya yang sudah mewakili rekan-rekan. Ini enaknya kalau jam segini itu pertanyaannya tidak terlalu banyak gitu ya. Sudah agak ngantuk-ngantuk sama. Baik, dari Mas Mario ini nggak tahu saya ini apakah baterainya ini selalu full charge sehingga pertanyaan selalu banyak gitu ya. Enggak, jam berapa tetap banyak pertanyaannya. Baik, yang pertama adalah terkait dengan peran adiknya Bupati. Adiknya Bupati itu kalau di sini yang kami ketahui itu sebagai ajudan ya, sebentar saya lihat ya di sini ya. Yang namanya saudara Eli. Ya gitu. Jadi ini terkait dengan di klaster yang kedua pengadaan proyek. Jadi Pak Bupati Ponorogo ini
selalu tidak langsung untuk menerima uang. Ya. Jadi ketika diberikan sejumlah uang, gitu ya, itu dari khususnya dari dalam hal ini yang kita ketahui ini dari saudara YM, ya, dia tidak mau langsung menerima, jadi dilewatkan kepada saudaranya. Nah, di yang tanggal 7 kemarin itu dilewatkan ke ifarnya yang namanya saudara NNK, ya, saudari NNK. Kemudian untuk yang uang dari proyek yang di RSUD itu dilewatkan ke saudara Eli, ya, ELY. Ini tahun 2024 itu sekitar 950 juta dan 450 juta. Jadi dilewatkannya itu ke saudaranya dan juga ke ajudannya. Itu jadi tidak langsung, jadi dia melalui layering. Kemudian ada 7 orang tadi disebutkan, ada Dirut Perumda, kemudian juga ada ini kemungkinan besar ini yang diminta keterangan pada saat di Polres Ponorogo, ya. Karena waktu itu tentunya semua keterangan dikumpulkan terlebih dahulu, ya. Jadi setiap orang, karena kita menduga bahwa tidak hanya di proyek yang ada di rumah sakit saja, ya, di rumah sakit Ponorogo, nah tetapi juga di SKPD lain. Sehingga setiap yang kita temui tentu atau ada informasi tentu kita minta keterangan atau dikumpulkan dulu. Tetapi kemudian dalam waktu 1 kali 24 jam kami pihak penyidik harus merekonstruksikan perkaranya, perkara tindak pidana korupsinya menjadi perkara yang betul-betul solid, gitu ya. Artinya konstruksi perkaranya solid dan full toid, sehingga dari sekian banyak informasi yang kami terima, yang kemudian dikumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak dan dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada. Nah, konstruksi yang ada saat ini adalah terkait dengan perpanjangan suap perpanjangan jabatan dari kepala atau Direktur Utama RSUD Haryono Ponorogo, kemudian juga pemberian atau suap dalam proyek di RSUD Ponorogo senilai 14 miliar dan penerimaan lainnya, gitu. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh beberapa orang tersebut baru dikerucutkan pada 3 hal ini. Nah, tentunya ke depan seiring kami melaksanakan penyidikan, keterangan-keterangan yang sudah kami terima, sudah kami peroleh tetapi belum cukup bukti sehingga belum dilakukan rekonstruksi perkaranya, belum di firm, gitu ya. Itu akan terus didalami sehingga diperoleh nanti kecukupan alat bukti, dan setelah itu tentunya kita akan menetapkan kembali, ya, beberapa perkara tersebut untuk naik ke penyidikan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Mario, beberapa orang tersebut diminta keterangan dan lain-lain. Yang paling terkait, ya, paling komplit, lalu dibawa ke sini, ya, sebagian dibawa ke sini. Nah, yang di sana lebih banyak lagi yang diminta keterangan. Demikian Mas Mario. Kemudian berapa jumlah uang yang diterima SUG dari tadi? Memang banyak sekali, betul yang disampaikan oleh Mas Mario, celahnya banyak sekali. Mulai dari yang akan mutasi jabatan, artinya perpindahan dari jabatan satu ke jabatan yang lain, ya. Kemudian ada yang tadi mempertahankan, ya, jabatannya tersebut. Jadi pertama itu dihembuskan dulu bahwa akan ada pergantian jabatan, gitu, akan ada mutasi. Nah, dari informasi yang dihembuskan tersebut, kemudian para pejabat, ya, eselon 1 maupun eselon 2 di
Kabupaten Ponorogo ini kemudian menjadi khawatir, ya was-was ini kemungkinan besar kan semua jabatan itu akan di-rolling, itu akan digeser. Sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan bagi yang ingin bertahan di jabatan tersebut. Dan bagi yang ingin pindah ke jabatan yang lain gitu, yang dianggap mungkin lebih bagus, ya, dia berusaha juga untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan jabatan tertentu. Akhirnya terjadilah kompetisi. Dalam hal ini kompetisinya bukan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tapi kompetisi bagaimana mendapat jabatan itu gitu. Dengan membayar sejumlah uang. Ya akhirnya tawarannya besar-besaran. Tadi makanya diminta 1,5 miliar gitu, kepada saudara YUM ini. Itu artinya sudah ada komunikasi-komunikasi sehingga gampangnya gini, kalau kamu mau bertahan di sini sanggup nggak ngasih 1,5 miliar, ditawarkan demikian. Kalau tidak sanggup berarti nanti akan ada orang lain yang akan ngambil peluang itu gitu. Ini akhirnya kan menjadi tidak sehat karena persaingan di antar kepala dinas ini atau antar pejabat ini bukan persaingan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi persaingan dalam bagaimana mendapatkan jabatan tersebut, dan itu akan merembet kepada pelaksanaan tugasnya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada proyek yang ada di tempat kerjanya atau yang ada di SKPD-nya, atau ada pada dinasnya. Kemudian yang pertama adalah bagaimana mendapatkan sejumlah uang dari proyek tersebut, ya tadi sebagai kompensasi atas apa yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Jadi makanya diketahui ketika ada proyek di Rumah Sakit Haryono Ponorogo itu dari 14 miliar kemudian diminta 10%-nya. Ya, 1,4 miliar seperti itu. Kemudian apakah sudah teridentifikasi? Tentunya baru yang di rumah sakit saja ya, dengan waktu 1 kali 24 jam, informasi dari masyarakat, informasi dari yang kita duga terlibat dalam praktek suap menyuap ini, nah baru itu. Tapi tentunya ini akan kita dalami. Karena kami juga seperti halnya rekan-rekan termasuk Mas Mario tentunya menduga bahwa praktek ini tidak hanya terjadi di Rumah Sakit Ponorogo, tetapi terjadi di dinas yang lainnya. Kemudian akan juga ke klaster yang lainnya ya tentu. Kemudian apakah sudah yang selanjutnya terkait dengan proyek ya sini apakah sudah didalami terkait dengan legislator dan yang lainnya, tentunya juga akan ke sana karena untuk adanya proyek dan lain-lain itu ada persetujuan ya. Persetujuan tidak hanya dari eksekutif tetapi juga dari legislatif di penganggaran yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tentunya ada kesepakatan tentunya di sana ada keputusan-keputusan tidak hanya dari legislatif untuk proyek-proyek yang ada di sana tapi juga dari eksekutif tapi juga dari legislatif. Kami juga akan mendalami ke sana dari nilai-nilai proyek yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya apakah nanti ada penyimpangan atau tidak. Demikian mungkin Mas Mario. Kemudian ya. Satu lagi kalau boleh nambah. Yang mana? Boleh. Iya tadi kan ini kan Pak Deputi ngomong ini udah 2 periode artinya 10 tahun. Ya. Yang satu sekda 12 tahun. Ya. Nah untuk mempertahankan 12 tahun itu berapa sih bayarannya dia tuh? Ya. Kira-kira ini kan ya. Ini lucu juga loh. Ini 12 tahun awet juga berarti setoran terus nih orang. Ah, betul. Nah itu kira-kira udah sampai belum penggalian KPK untuk mengetahui mempertahankan jabatan 12 tahun itu dari sekda itu bagaimana? Ya.
Itu yang tadi juga saya sampaikan bahwa ada dugaan dari kami penyidik ya bahwa karena yang bersangkutan ini sampai bisa 12 tahun bertahan, artinya 2 periode lebih gitu ya dari kalau kita mengukur ini Bupati kan setiap 5 tahun, berarti Pak Sekda ini sudah 2 periode lebih dari Bupati gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang sedang kita dalami juga. Keterlibatan yang bersangkutan di perkara ini ya itu terkait dengan masalah proyek ya itu. Jadi saudara Sekda ya itu juga menerima maaf ini terkait dengan pengurusan jabatan juga gitu. Artinya dilewatkan juga ke Sekda. Jadi yang mengurus jabatan ini nih pengurusan jabatan itu melalui Sekda juga. Jadi Sekda kemudian ke Pak Bupati itu seperti itu. Nah, di samping dia menerima gitu ya, menerima juga di sini. Apakah juga dia mempertahankan itu dengan memberi juga kan gitu. Nah, jadi ada dia menerima dari kepala dinas dan kemudian untuk mempertahankannya apakah dia memberi juga kepada bupati, itu yang sedang kita dalami. Tapi dalam perkara ini, ya, saat ini yang kami temukan, yang bersangkutan itu menerima, ya, sebagai penerima. Jadi para kepala dinas ini selain kepada bupati memberi juga kepada Sekda. Gitu. Mas Mario. Kemudian dari Mbak Tasya. Pertanyaannya, tanggal 22 Oktober Pak Bupati ya sudah datang ke sini, kemudian berkonsultasi dengan Korsub ya, terkait dengan proyek di RSUD, kemudian juga terkait dengan museum ya, museum itu. Jadi kalau informasinya sih informasi dari masyarakat, tapi juga sedang kita dalami. Karena apakah justru ini dari kami ini dugaan kami, apakah justru kedatangan ke sini kemudian cerita tentang RSUD, apakah itu juga untuk menaikkan gitu ya? Oh ya, oke. Jadi terkait dengan masalah RSUD ini bahwa memang informasi-informasi itu selain dari ke masyarakat sudah masuk ke kami, masuk ke Korsub. Makanya itu dengan ada sentilan itu sudah kita sebutkan ya dari Korsub itu bahwa ada kejanggalan di titik-titik tertentu dan salah satunya adalah di RSUD gitu ya, di proyeknya RSUD. Makanya kita sedang mendalami apakah justru dengan sentilan ini gitu ya, yang sentilan yang disampaikan oleh rekan kita di Korsub itu justru membuat peluang ya bagi Pak Bupatinya. Misalkan gini, lo awas lo udah diawasin sama KPK, kan pasti bilangnya KPK kan, tidak spesifik, pasti nyebut Korsub atau apapun. Nah gitu, jadi dia kan kemudian di bulan November ini dia kan menerima atau meminta 1,5 gitu kan, seperti itu. Nah, apakah juga itu dijadikan alasan kalau kamu mau bertahan silahkan membayar gitu kan, karena kamu juga sudah diawasi nih sama KPK kan, seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang memang selalu dijadikan alasan oleh kepala daerah atau yang bersangkutan, sehingga bagaimana caranya yang bersangkutan atau kepala daerah tersebut bisa membuat si kepala SKPD ini atau kepala dinas ini menjadi tidak nyaman di dalam jabatannya, sehingga dia diharapkan bisa memberikan sesuatu. Seperti tadi kan dihembuskan dulu, oh ini mau ada mutasi, mau ada pergantian. Nah ini kan kepala-kepala SKPD ini menjadi resah nih. Ini jangan-jangan ini sasarannya ke dia gitu kan ya. Jangan sasarannya ke
yang mau dipindah adalah kepala rumah sakitnya, apalagi mungkin dia sudah deket-deket ke waktunya habis gitu. Sehingga dia kemudian berupaya untuk mendekati dan menawarkan sesuatu. Di situ terjadi tawar-menawarnya. Kemudian terkait dengan museum reok dan yang lainnya, tidak hanya museum reok saja, setiap pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Ponorogo tentunya sekaligus akan kami dalami terkait hal-hal tersebut, penyimpangan-penyimpangannya bersamaan dengan kita melakukan penyidikan terkait dengan OTT pada kali ini. Demikian Mbak Tasa yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan dari dua penanya, Mas Mario dan Mbak Sasya. Ini biasanya ada Mas Rizky Pak sebagai pertanyaan penutup, tapi karena nggak ada mungkin gantinya Mas Yudi. Iya Mas Yudi. Silakan Mas Yudi. Biar jadi 3 pertanyaan, biasanya 3. Selamat pagi Mas Pak Asep izin. Mau tanya terkait suapnya yang YUM yang kepala RSUD-nya. Dia kan yang terkait perpanjangan jabatannya itu kan ngasih 1,5 M. Nah dia dapat gantinya itu dari mana? Pasti kan pengen balik modal. Apakah dia selain main proyek untuk pembangunan, apakah juga main proyek terkait mungkin penempatan dokter di rumah sakit ataupun obat-obat merek tertentu? Ada nggak sih kesananya? Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mas Yudi, langsung dijawab atau kita tunggu yang lain? Tunggu yang lain ya. Ada lagi teman-teman? Belakang mungkin? Baik, terima kasih Pak Deputi, monggo. Terima kasih Mas Yudi dan rekan-rekan sekalian. Sudah jam 1 lewat ini. Baik, seperti tadi saya jelaskan bahwa YUM diminta untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Ponorogo berkaitan dengan perpanjangan masa jabatannya ya sebagai Direktur Utama di RSUD Haryono Ponorogo. Ya tentunya ya segala hal yang ada celah bisa mendapatkan uang itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk memenuhi permintaan tersebut. Itu kan. Kalau dia hanya misalkan mengandalkan dari gajinya itu tidak mungkin. Pertama juga tidak akan mencukupi. Yang kedua juga ya buat apa misalkan bekerja kalau tekor gitu ya, gajinya dikembalikan. Nah inilah rantai yang atau bola salju yang mengakibatkan pelayanan ini menjadi pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu atau menjadi tidak baik. Adanya proses suap menyuap dalam jabatan ini, memperoleh jabatan ini kemudian memberikan dampak negatif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dengan dibebani sejumlah uang pada saat yang bersangkutan akan menjabat atau memperpanjang jabatannya. Nah, maka dalam setiap pelayanan, dalam setiap pelaksanaan kegiatan, dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dalam paling tidak ini kita saudara YUM ini, kepala Direktur Utama Rumah Sakit ini, dia akan selalu berorientasi bagaimana caranya untuk mendapatkan sejumlah uang. Jadi mungkin pelayanan di sana akan selalu berorientasi kepada materi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik, tetapi selalu dihadapkan kepada pelayanan yang dikaitkan dengan pungutan-pungutan, ya, pungutan jumlah uang. Datang ke rumah sakit misalkan, nanti tadi Mas Yus sudah sampaikan pengobatannya dan lain-lainnya, gitu ya, diturunkan grade-nya, itulah seperti itu nanti yang terjadi. Misalkan harusnya dapat obat yang bagus, tetapi karena harus mendapatkan sejumlah uang, maka kualitasnya dikurangi. Kemudian harus mendapatkan pelayanan yang bagus, kualitasnya dikurangi.
pengadaan peralatan medis dan lain-lain yang harusnya mereknya merek yang bagus, kualitas yang bagus dikurangi gitu ya, kualitasnya. Dia kalau anggarannya tetap tapi kualitasnya dikurangi sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan sejumlah uang dari hal tersebut. Nah, ini adalah mata rantai dari tindak pidana korupsi yang diawali oleh para pejabat yang memiliki kewenangan di kabupaten dan tentunya tidak hanya di Ponorogo. Untuk itu kami concern dan menghimbau kepada para pejabat yang lain ya, para kepala daerah yang lain, tentunya apa yang terjadi di Ponorogo ini harus menjadi pelajaran. Yang sedang dilakukan silahkan untuk segera dihentikan praktek-praktek seperti itu. Tapi tentunya menghentikan pun juga itu bukan sebuah tidak menghapus apa yang telah dilakukan. Tapi paling tidak dengan menghentikan praktek-praktek tersebut, ya kedepannya masyarakat akan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian konferensi pers terkait dengan kegiatan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap pengurusan jabatan, serta dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek pengadaan dan juga dugaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Kabupaten Ponorogo. Kami tutup konferensi pers pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih teman-teman semuanya. Yang lain Pak. Senin ada lagi nanti. Senin ya. Nah, Senin ya.